Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Sungguh perjalanan manusia di kehidupan dunia, tiap langkah yang ia lalui, waktu yang telah ia lewati, Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah akan memintai pertanggungjawabannya. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah, perhitungannya dan balasan yang datang darinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati yang tersimpan di dada manusia, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Bagaimana ia memimpin pandangannya, pendengarannya, lafaz yang terucap dari lisannya. Bagaimana dia memimpin langkah kaki dan semua gerak anggota tubuhnya. Karena selama ini kita mengira bahwa memimpin hanya memimpin orang selain daripada anggota tubuh kita. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bukankah ayat ini menerangkan tentang apa yang telah kita kerjakan? Bukan apa yang dikerjakan oleh orang lain, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat. Bila kita merasa aman dari apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa murkanya, sungguh kita termasuk golongan orang-orang yang celaka. Karena Allah telah memperingatkan kepada kita, Aamintum man fis sama. Apakah kalian bisa merasa aman dari zat yang ada di atas langit sana? Suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tatkala dalam kondisi sakit,
sebagaimana wajarnya orang yang sakit, maka keluarlah dari lisan beliau suara erangan orang yang sakit. Datanglah muridnya dan ia berkata, sami'tu annal ulama yaqulun, aku mendengar bahwa para ulama mereka semua mengatakan, kullu ma kharaja min lisani rajulin yuktabu, semua yang keluar dari lisan seseorang akan ditulis oleh Allah Ta'ala. Maka sejak itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menahan erangan yang keluar dari mulutnya dari rasa sakit yang ia derita, sampai anak beliau berkata, wahai ayahanda, gerangan apa yang membuat engkau menahan sesuatu yang tersimpan di lisanmu? Maka ia berkata, ya bunai, putraku, wallahi astahi law kuntu baina yadayillahi ta'ala, demi Allah aku merasa malu bila suatu saat nanti aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibentangkan kitab catatanku ternyata hanya berisi tentang keluh dan kesah saja, berisi tentang rasa keluh kesah saja. Padahal ikhwati rahimani wa rahimakumullah, lisan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluh kepada Allah, meminta kepada Allah, berzikir, menyebut nama Allah, beristighfar. Hada Imam Ahmad, Imam ahli sunnah, begitu memahami dan mengerti bahwa apa yang ada padanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bukan suatu perkara yang aib ketika anggota tubuh sakit lalu lisan mengeluarkan erangan. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang keluar dari mulut manusia yang mereka tidak mempertimbangkan baik dan buruknya? Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, percaya tentang datangnya hari kiamat, yakni semua yang datang pada dirinya di kehidupan dunia pada hari kiamat Allah akan tampakkan sesuai dengan kehendaknya, maka beliau berkata, falyakul khaira, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, la yanbaghi lil mu'min an yatakallama bi kalimatin illa dhaharat fihi al-maslahah. Tidak layak bagi seorang mukmin mengucapkan suatu kalimat dari lisannya kecuali nampak nyata kemaslahatan dari apa yang akan ia ucapkan. Ikhwati rahimani wa rahmatullah, wallahi demi Allah, kita berpuasa bukan sekedar menahan dahaga di lisan, lapar yang tersimpan di perut kita, tidak. Tapi berpuasa menahan lisan kita untuk tidak mengucapkan sesuatu yang merugikan kita di yaumil qiyamah. Ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya, wahai Imam, siapakah orang yang disebut sebagai orang yang zuhud? Beliau berkata, orang zuhud, orang yang memperhatikan lisannya merugikan dirinya di yaumil qiyamah ataukah mendatangkan keberuntungan bagi dirinya. Orang zuhud adalah orang yang memperhatikan lisannya memberikan keberuntungan baginya di yaumil qiyamah ataukah memberikan kemudaratan bagi dirinya di yaumil qiyamah, merugikan ataukah menguntungkan dirinya di yaumil qiyamah dengan sebab lisannya. Ini zuhud. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak pada hari ini mungkin saja amal kita telah hapus karena sebab lisan kita. Mungkin sedekah kita karena lisan kita mengungkit-ungkitnya, menyebut-nyebutnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha.
Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu karena sebab engkau ungkit-ungkit dan sakiti orang yang telah engkau sedekahkan dengannya. Berapa banyak ibadah salat kita, qiraatul Quran kita menjadi hapus karena sebab lisan kita. Lisan yang bergerak digerakkan dengan hati yang telah berpenyakit di dalamnya. Kita baca Quran dengan harapan di hati kita manusia mengetahui tentang indahnya bacaan Quran kita. Ikhwafillah, ingat, setiap kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membela sebagian kita atas sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mengetahui Allah berfirman, Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan juga ibu, yakni ibu yang melahirkan dirinya, dan juga ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dan istrinya dan juga anak keturunannya. Hari ini kita mencintai istri kita, tapi tidak ada jaminan istri kita menjadi pembela kita di yaumil qiyamah. Hari ini kita memeluk anak-anak kita, tapi tidak ada jaminan anak-anak kita akan memeluk kita di yaumil qiyamah. Setiap orang likulli imri'in yawma idin sa'nu yughni. Tiap-tiap orang mereka sibuk untuk membela diri mereka sendiri. Akhi fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan malaikat terbaik tidak sanggup mengangkat kepalanya berbicara di hadapan Allah kecuali yang diizinkan oleh Allah. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Pada hari itu berdirilah malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya berbaris bersaf-saf di hadapan Allah. Tidak ada yang sanggup mengucapkan kalimat-kalimat kecuali yang dirikan oleh Ar-Rahman, dan ia akan berkata dengan sejujurnya. Manusia tidak bisa berhujah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ikhwafillah, ingatlah, hari itu bukan hari yang jauh dari kita. Tiap-tiap kita berjalan menuju hari itu. Tiap-tiap kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa merasa kesehatannya telah menjauhkan dirinya dari hari itu, ia telah keliru. Barang siapa mengira bahwa kekayaannya, kekuasaannya menjauhkannya dari hari itu, ia pun telah keliru. Sungguh semua yang ada pada hari ini dan kemudian mendekatkan kita kepada hari itu. Hari tidak ditutup-tutupi amal saleh, tidak pula ditutupi amal-amal keburukan. Hari di mana yang pantas menerima dengan tangan kanannya catatan kebaikannya, maka ia pun tersenyum dengannya. Hari yang pantas manusia menerima catatan dengan tangan kirinya, wal iyadu billah, wajah mereka menjadi wajah orang-orang yang penuh dengan kesedihan. Yauma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, maka berbekallah untuk menghadapi hari ini. Bersikap tamak dalam beribadah, rakuslah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, karena hari yang dijanjikan oleh Allah sejenak lagi kita akan menjumpainya biiznillah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Qala alaihi salatu wassalam, idza tabayatum bil 'ina, bila kalian telah melakukan perdagangan dengan cara 'ina, wa akhadtum adnabal baqar, kalian mulai memegang ekor sapi berjalan di belakangnya, wa raditum biz-zar'a, kalian reba dengan bercocok tanam. Ini adalah kinayah datangnya masa sebagian kaum muslimin disibukkan dengan urusan dunia, kehidupan yang sementara yang tidak membahagiakan mereka kecuali sangat amat sedikit. Wa taraktumul jihada, maka kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah. Kalian tinggalkan bersungguh-sungguh dengan beragama dengan agama Allah. Sallatallahu alaikumudz dzul, Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Wallahu a'lam. Mungkin ini zaman kita, zaman yang kita melihat pada hari ini kehinaan menimpa sebagian kaum muslimin, padahal tidak layak kaum muslimin terhinakan. Ikhwati, ini kelalaian kaum muslimin. Nabi telah mengingatkan kepada kita, la yanzi'uhu ankum, tidak akan diangkat kehinaan itu dari diri kalian, hatta tarji'una ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kemuliaan bagi kita kecuali kembali kepada Islam, kepada ilmu yang telah Allah wariskan kepada nabinya, yang Nabi telah wariskan kepada orang-orang yang menginginkan surganya Allah Azza wa Jalla. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, Nabi mewariskan ilmu agama. Akhi, tidak ada warisan yang lebih baik yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita kecuali ilmu din. Harta kita bukan warisan terbaik, karena memang harta bukan sesuatu yang dipuji oleh agama, walaupun dia bukan sesuatu yang tercela. Tapi agama, ilmu agama, warisan yang pantas kita warisan kepada anak-anak kita. Perhatikan keturunan kita, perhatikan segala apa yang ada pada anak keturunan kita. Mereka bekal buat kita. Apa yang kita wariskan buat mereka, insya Allah kelak menjadi hujah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna min kaidi syayatin wal kafirin wal munafikin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Syam wa fi kulli makan fi ardika ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu. Allahumma taqabbal minna siyamana, sujudana, ruku'ana, qiyamana, qira'atana. Allahumma ansur kullama, Allahumma taqabbal minna kullama amilna bihayatid dunya hujjatan lana yawmal qiyamah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalam.